Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari-hari terakhir ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran tatap muka. Walaupun kita terbagi dalam 2 sesi dalam satu kelas. Sebuah rahmat bagi kita apabila kita belajar dalam kondisi sehat walafiat, sehat lahir maupun batin. Baik anak-anak, untuk memulai proses pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Memberi, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Semoga proses pembelajaran kita hari ini mendapat rahmat dan hidayahnya, sehingga mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semua, kemudian menjadi asbab untuk kita diangkat derajatnya karena kita telah menuntut ilmu. Untuk itu, Bapak minta salah satu daripada kalian untuk memimpin doa. Pada Husnul, disilakan. Belajar bagaimana cara doa bersama-sama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Sekali lagi, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan menjadi doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kelas 8A sesi 1, apakah hari ini hadir semua? Berapa jumlah di sesi 1 ini? 16. Berarti hadir semua. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kalian ini sebagai bukti bahwa kalian tetap semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mengangkat derajat kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak ingin kalian mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran belajar kita hari ini. Pertama, pastikan tempat duduk kalian di sekitar kursi meja kalian bersih. Lakukan sekarang. Oke, baik, sudah? Ya. Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan. Oleh karena itu, dimanapun, kapanpun, kebersihan harus selalu kita utamakan. Anak-anak, Bapak ingin memastikan, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Baik, semangat untuk kita semua. Terus. Pada kesempatan minggu yang lalu, kita sudah mempelajari materi tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Masih ingat? Laki-laki suaranya masih ingat? Bagus. Pada masa Daulah Umayyah, pemerintahan yang terbagi menjadi 2, yaitu pemerintahan selama 365 tahun dibagi menjadi 2 periode pemerintahan. Coba sebutkan. Ya, coba Bayu. Daulah Umayyah di Damaskus, Pak.
Iya, bagus. Oke. Untuk periode kedua, siapa yang menjawab? Kita? Iya, Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian pada kesempatan minggu ini kita akan mempelajari salah satu aspek dalam pendidikan agama Islam, yaitu tentang Quran hadis, yang mana kita akan mempelajari Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27, di mana di dalam Quran surat tersebut Allah menjelaskan tentang tanda hati, sombong, hemat, dan lain-lain. Namun pada kesempatan minggu ini kita akan mempelajari salah satu hukum bacaan dalam membaca Al-Quran. Hukum bacaan membaca Al-Quran disebut juga dengan ilmu tajwid. Bagus. Nah, tajwid yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang huruf. Hukum alif lam. Anak-anak, pada hari ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Di sini Bapak dapat tampilkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah, siswa dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan alif lam qamariyah dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan alif lam syamsiah dengan benar. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan lafal atau bacaan yang mengandung hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah yang terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Kemudian tujuan selanjutnya, mengoreksi. Nanti siswa dapat mengoreksi secara berkelompok hasil pengumpulan lafal atau bacaan yang mengandung bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Lafal yang mengandung hukum bacaan alif lam syamsiah dan siswa dapat mengklasifikasikan lafal yang mengandung hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah yang terdapat pada Quran surat Al-Furqan 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kemudian siswa dapat menyajikan paparan hasil pencarian hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah yang terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Siswa sekalian, anak-anak yang Bapak banggakan, itulah tadi tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi sesuai dengan tuntutan pembelajaran sekarang, di mana pembelajaran dewasa ini memusatkan pembelajaran pada siswa. Jadi nanti setelah kelas ini Bapak bagi ke dalam 4 kelompok, maka kalian akan mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan yang Bapak sampaikan tadi. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Terus di sini Bapak akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Nanti dalam bentuk kerja kelompok, diskusi kelompok, ikuti arahan yang terdapat dalam lembar kerja tersebut. Kemudian kelas ini akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 yang terdiri dari Mesa,
Gita, Nur Aulia, dan Karina. Silakan mengambil tongkat di susun mejanya. Kemudian kelompok 2 ada Kaisa, Murni, Nadia, dan Eriska. Silakan kelompok 2 mengambil tempat. Kemudian kelompok 3 terdiri dari Petra, Sabini, Sanjaya, dan Faisal, Fajar, dan Aditya. Silakan mengambil tempat sesuai kelompoknya. Kemudian kelompok 4 anggotanya terdiri dari Husnul, Farhani, Fajar, dan Aditya. Silakan anak mengambil tempat kelompok sesuai yang sudah disebutkan. Kemudian lembar kerjanya akan Bapak bagikan. Pada kesempatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian mencari jawaban atas apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian gunakan media-media yang ada seperti Al-Quran yang sudah di atas meja masing-masing. Kemudian ada buku pelajaran yang sudah disiapkan. Kemudian untuk hari ini kita juga boleh menggunakan laptop untuk media pembelajaran. Jadi silakan salah satu anggota kelompok untuk mengambil laptop di tempat yang disediakan. Baik, panjangnya anak-anak, sebelum kita ke kerja kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, ingin bertanya. Ya, silakan Aisyah. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, perhatikan semua, bagus pertanyaannya. Kalian amati dari buku dan dari media internet. Kemudian kalian cari permasalahan yang berkaitan dengan yang diperlukan untuk menjawab lembar kerja yang telah dibagikan. Yang pertama, di situ tertera pengertian. Di soal pertama, pengertian hukum al-Quran Qamariyah dan Samsiah. Kalian tulis di lembar masing-masing, lembar kerja masing-masing, menurut yang telah kalian temukan di media yang kalian gunakan. Kemudian yang setelah itu kalian cari daftar bacaan atau lafal yang mengandung bacaan alif lam Qamariyah dan alif lam Samsiah di ayat-ayat yang telah dibagikan tadi. Kemudian setelah ditemukan, ditulis ke dalam kotak 1, tabel 1 di nomor 3. Setelah ditemukan, kemudian diklasifikasikan, dikelompokkan. Apa-apa saja lafal yang masuk ke dalam hukum alif lam Qamariyah dan hukum alif lam Samsiah. Oke, paham semuanya? Nah, setelah mendapatkan jawaban atas masalah yang kita cari hari ini, maka nanti setelah itu kalian akan menyajikan, salah satu dari anggota kelompok menyajikan, kelompok lain memperhatikan sambil mengoreksi hasil pekerjaan dari masing-masing
kelompok. Misalnya pada saat kelompok 1 menyajikan hasil pekerjaan kelompoknya, pekerjaan diskusinya, nanti kelompok 2, kelompok 3 memperhatikan sambil mengoreksi hasil pekerjaan. Begitu juga nanti apabila kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Sampai di situ paham? Ya. Perhatikan layar yang di depan. Nah, melalui yang ditampilkan untuk mengerjakan di kelompok tabel 2 tadi itu di nomor soal 3, kalian cari di dalam ayat-ayat di dalam surat Al-Quran ayat 63 ini lafal-lafal yang mengandung hukum alif lam baik itu samsiah maupun alif lam qamariyah. Nah, kalian cari, kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing, kemudian dimasukkan ke dalam tabel sesuai petunjuk. Begitu juga dengan Al-Isra ayat 26 dan Al-Isra ayat 27. Bapak ingin salah satu di antara kalian membaca Quran surat Al-Isra ayat 27. Ayo, siapa yang ingin membaca? Iya, bagus. Bapak ingin salah satu dari kelompok 3, Kaisa. Coba Kaisa. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Iya, bagus. Jadi, Bapak rasa petunjuknya sudah jelas. Sekarang kalian diskusi kelompok. Nanti diskusi kelompok. Jadi sekarang kalian langsung berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Kemudian Bapak akan mengadakan beberapa penilaian. Yang pertama penilaian tertulis hasil dari pekerjaan kalian. Kemudian penilaian sikap pada saat kalian bekerja dan penilaian lain-lain. Jadi tolong kita fokus bekerja, sajikan yang terbaik. Kita capai tujuan pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Baik, semuanya mari kita memulakan diskusinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik anak-anak sekalian, sesuai waktu yang kita sepakati bersama tadi, maka semua kelompok sudah selesai mengerjakan diskusinya. Bagus. Sekarang masing-masing kelompok akan menyajikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Setelah nanti semua kelompok menyajikan hasil diskusinya, kelompok lain boleh memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh kelompok yang lainnya. Seluruhnya siap? Siap. Bagus. Untuk pertama, Bapak persilakan kepada kelompok Husnul untuk menyajikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan hasil kelompok kami. Jelaskan pengertian hukum bacaan alif lam komariah. Alif lam komariah sering diistilahkan sebagai izhar. Komariah karena bacaannya harus dibuat dengan jelas. Hukum bacaan adalah apabila alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf komariah. Jelaskan pengertian hukum bacaan alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda dan diawali dengan salah satu dari huruf-huruf syamsiah. Artinya, hukum bacaan ini terjudul bila alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah. Baik, aplaus untuk kelompok 0 atas selanjutnya untuk kelompok Fazli dan kawan-kawan. Kepada kelompok Fazli dan kawan-kawan, Bapak persilakan untuk menyajikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyajikan hasil kelompok kami. 1. Jelaskan pengertian hukum bacaan alif lam komariah. Pengertian hukum bacaan alif lam komariah sering diistilahkan sebagai ishar komariah karena bacaannya harus dibaca dengan jelas. Hukum bacaan adalah bila alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf komariah. Jelaskan pengertian hukum bacaan alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda yang diawali dengan salah satu huruf syamsiah. Artinya hukum dan diawali bacaan ini terjadi bila alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 3 untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok Aisyah dan kawan-kawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang nomor 3, Durrahman, alif lam bertemu ro. Al-Lazim, alif lam bertemu lam. La Ardi, alif lam bertemu alif. Tabahumul Jahilun, alif lam bertemu jim. Wa atizal kurba, alif lam bertemu kof. Wal miskina, alif lam bertemu kaf. Nasalim, alif lam bertemu sin. Inna mubasirina, alif lam bertemu mim. Wa nasi syayatin, alif lam bertemu sin. Wa kanasi syaitona, alif lam bertemu sin. Sekian. Iya. Baik, untuk selanjutnya Bapak persilakan kepada kelompok Mesa dan kawan-kawan untuk menyajikan hasil kerja diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komariah. Lafal yang mengandung hukum alif lam Komariah adalah al-lazi, al-abdi, tobahumul jahilun, wa atizal kurba, wal miskina, innal mubazzirina. Dan lafal yang mengandung hukum alif lam syamsiyah adalah Rahman, wa nasabil, la kemudian Baik, setelah masing-masing kelompok menyajikan hasil kerja diskusinya, Bapak persilakan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil yang telah disajikan. Silakan kalau ada. Izin memberikan tanggapan kepada kelompok 1 dan 2. Ya, silakan Meisa. Yang lain mohon diperhatikan ya, tanggapan dari kelompok Meisa dan kawan-kawan. Seharusnya pengertian alif lam Komariah yang disampaikan oleh kelompok 1 diberi huruf Komariah. Contohnya alif, ba, ko, ha, jim, ka, wa, ko, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Dan untuk kelompok 2, seharusnya pengertian alif lam samsiah disertai dengan huruf samsiah, yaitu to, sa, so, ro, ta, do, za, nun, da, sa, sin. Baik, ada tanggapan lain? Kalau tidak ada tanggapan, maka sekarang mari kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Tadi bahwa hukum alif lam Komariah adalah apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf Komariah maka dibaca dengan jelas. Seperti tadi yang dibaca innal mubadzirina, innal mubadzir. Jadi alif lamnya dibaca dengan jelas. Kemudian alif lam syamsiyah adalah hukum bacaan alif lam apabila bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah maka di alif lam tersebut dilembutkan. Kemudian tadi yang dikelompokkan lafal-lafal sudah sangat bagus. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi kelompok samsiah dan Komariah juga sangat bagus. Semuanya sudah benar, semuanya sudah tepat. Mudah-mudahan pada saat membaca Al-Quran pada saat mengenai semuanya sudah mengerti dan mampu menerapkan kaidah hukum alif lam Komariah dan alif lam syamsiyah. Untuk itu aplaus untuk kita semua. Baik, selanjutnya Bapak persilakan kepada kalian untuk membuat resume dari materi yang telah disampaikan. Kemudian masing-masing mengumpulkan lembah kerja peserta didik untuk Bapak. Silakan dikumpulkan. Sekalian, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Harapan Bapak, apa yang kita pelajari ini mohon kiranya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa jadikan membaca Al-Quran adalah sebuah kebutuhan yang harus kita lakukan setiap hari. Dengan demikian, mudah-mudahan selain kita menjadi muslim yang berilmu pengetahuan, juga kita menjadi muslim yang beriman dan bertakwa. Baik untuk PR kalian, Bapak ingin kalian menelaah Quran
surat Al-Fatihah. Tugasnya sama seperti yang kalian lakukan tadi di LKPD. Dicari lafal-lafal dalam surat Al-Fatihah yang mengandung hukum al-kalam qamariyah dan isya, kemudian dikelompokkan, lafal-lafal tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok yang mengandung hukum al-kalam qamariyah dan hukum al-kalam syamsiyah. Pada pertemuan yang akan datang, minggu yang akan datang, insya Allah kita akan mempelajari arti dan makna dari Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, dan salah satu tugas kalian adalah menghafal 3 ayat tersebut. Jadi mulai hari ini, mulai sudah menghafal ayat tersebut untuk nanti dipresentasikan pada minggu yang akan datang. Siap semuanya?